Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninit Firdayanti. Di sini saya kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai praktek bisnis yang dilarang dalam etika bisnis Islam. Di mana dalam hal ini ada beberapa praktek bisnis yang dilarang. Ada haram, riba, dolim, maisir, ikhtikar, monopoli, bai najas, dan yang terakhir penipuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang haram. Di mana haram dalam bahasa yang berarti sesuatu yang dilarang dan tidak diperbolehkan, baik itu diminum, dimakan maupun dilakukan. Apabila dilarang atau dilanggar, maka akan mendapat sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Dan dalam istilah haram juga berarti sesuatu atau perkara yang dilarang keras oleh Allah untuk dilaksanakan. Apabila dilakukan sesuatu perkara ini, maka akan mendapat hukuman dari Allah berupa siksaan yang sangat pedih di akhirat kelak. Dan dalam agama Islam juga sangat dilarang dengan adanya haram tersebut, di mana dalam hal ini ada beberapa haram yang dilarang dalam Islam. Yang pertama tentang khomer, di mana yang membuat khomer, yang bertransaksi, yang berdagang atau menjual belikan barang-barang khomer atau obat-obat terlarang tersebut sangat dilarang dan sangat tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Hal ini juga sudah diatur dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 29, dan dalam hukum juga dilarang dengan adanya transaksi barang tersebut. Dan yang kedua adalah pematung atau pemahat, di mana pematung atau pemahat ini juga dilarang oleh agama Islam. Baik orang yang memahat, membuat gambar maupun patung, memelihara patung, menaruh patung ke dalam rumah, sangatlah tidak diperbolehkan oleh Allah, karena ini mirip dengan ciptaan Allah, dan dalam hal itu diharamkan oleh agama Islam. Apabila di dalam suatu rumah memelihara atau memajang gambar atau patung, maka malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah tersebut. Padahal malaikat tersebut akan masuk ke dalam rumah membawa keridhaan dan rahmat dari Allah. Dengan adanya gambar atau patung di dalam rumah tersebut, malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah sekalipun. Dalam hal ini juga sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 5545, yang artinya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar. Nah, yang ketiga mengenai prostitusi, di mana prostitusi dalam bahasa Inggris berarti prostitution, yang berarti pelacur, dan dalam bahasa Arab berarti perzinaan. Dalam bahasa Arab, perzinaan berarti kehormatan, yang menjual belikan kehormatan diri seorang wanita, di mana dalam hal ini sangat dilarang dan tidak diperbolehkan oleh agama Islam, baik agama Islam maupun hukum. Dan apabila kita melanggar dalam agama Islam, maka akan mendapat siksaan
akan mendapat siksaan di akhirat kelak. Dan apabila dalam hukum juga dilanggar, maka akan mendapat hukuman, yaitu berupa penjara dan denda. Dan yang keempat ini adalah horor, di mana horor ini itu adalah ketidakpastian suatu transaksi dalam berbisnis. Dalam berbisnis kita dilarang untuk adanya horor ini, karena ini sangat merugikan masyarakat, seperti jual barang yang belum ditentukan dan ketidakpastian barang yang akan dikirim dan akan ditukar barang tersebut, dan menjual belikan binatang yang masih ada di dalam kandungan. Dalam hal ini sangat dilarang karena ini merupakan ketidakpastian dan merugikan juga. Dalam presentasi ini akan dilanjutkan oleh presentasi yang kedua, yaitu oleh Timotius yang akan menjelaskan mengenai riba. Nama saya Timotius Yohanes Mamuko. Di sini saya presentasi yang kedua yang akan menjelaskan mengenai riba. Riba dapat diartikan sebagai melipatkan, menggandakan atau penambahan uang. Dapat diartikan secara jelas bahwa riba tidak harus berkaitan dengan suku bunga pada bank saja. Akan tetapi, riba bisa diartikan secara luas, yaitu suatu keuntungan yang diperoleh secara tidak sah yang didapatkan dari ketidaksamaan dalam nilai-nilai secara kuantitatif. Dalam hal ini, bunga bisa diartikan sebagai penggelembungan uang sehingga bisa disebut sebagai riba. Adapun macam-macam riba ada 3, riba fadli, riba jahiliyah, dan riba nasi'ah. Yang pertama, riba fadli, yaitu riba yang merupakan riba yang ditimbulkan akibat pertukaran jual beli dalam hal barang ribawi yang tidak sejenis dan tidak memenuhi kualitas maupun kuantitas dalam takaran yang berbeda. Dan yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu merupakan riba yang timbul karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati sehingga peminjam membayar hutang melebihi dari pokoknya. Dan yang ketiga, riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu merupakan riba yang timbul karena adanya suatu pembayaran yang tertunda pada suatu akad dalam tukar-menukar yang memiliki golongan ribawi. Dalam presentasi ini akan dilanjutkan oleh presentasi yang ketiga, yaitu oleh Mustika yang akan menjelaskan mengenai zolim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tius tentang zolim. Sebagai umat Islam, kita dilarang untuk berbuat zolim kepada siapapun. Adapun dampak jika berbuat zolim diantaranya: 1. Akan dilaknat oleh Allah. Yang kedua, akan mendapatkan kegelapan dari hari kiamat. 3. Akan terancam doa kepada orang yang telah zolim. Dan yang terakhir, jika kita mendekati kezoliman akan mendapatkan bencana dan malapetaka. Dalam Quran surat Al-Hud ayat 18 yang artinya, ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zolim. Dalil tersebut menjelaskan bahwa kita dilarang untuk berbuat zolim kepada siapapun, baik kepada orang non-muslim maupun kepada binatang sekalipun kita dilarang untuk berbuat zolim. Selanjutnya, maisir. Maisir berasal dari bahasa Arab yang berarti gampang atau mudah. Secara harfiah, maisir sendiri merupakan suatu tindakan memperoleh suatu keuntungan tanpa menempuh usaha atau kerja keras. Maisir sendiri sering disamakan dengan kata qimar yang merupakan suatu aktivitas yang mengandung unsur pertaruhan di dalamnya, di mana pihak yang menang akan memperoleh semua barang yang dipertaruhkan dan pihak yang kalah akan
kehilangan semua barang yang dipertaruhkan. Jadi maisir ini seperti judi atau gambling, merupakan permainan yang mengandung unsur ketidakadilan yang pemenangnya hanya tergantung oleh keberuntungan belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras praktik ini karena akan menimbulkan permusuhan di antara yang terlibat, menimbulkan kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Desi. Terima kasih, saya Desi Dwi Sulastraningsih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mustika mengenai ikhtikar dan monopoli. Apa sih ikhtikar itu? Ikhtikar merupakan suatu kegiatan di mana seseorang melakukan penimbunan terhadap suatu barang di suatu tempat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dengan kata lain, ikhtikar itu merupakan kegiatan menimbun barang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebenarnya perilaku ikhtikar ini ada yang tidak dilarang. Oleh karena itu kita perlu memahami kira-kira ikhtikar yang diperbolehkan menurut syariat Islam ataupun yang dilarang oleh syariat Islam itu apa saja. Langsung aja. Nah, di sini ada indikator ikhtikar. Ada 3 poin yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu menimbun barang di luar kebutuhannya dan keluarganya. Menurut para ulama, menimbun barang di luar kebutuhannya dan keluarganya itu termasuk ikhtikar yang dilarang. Menimbun barang untuk kebutuhannya dan keluarganya menurut para ulama itu diperbolehkan, bahkan ada yang berpendapat untuk setahun ke depan. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk berjaga-jaga apabila keadaan tidak mendukung. Jadi misalkan seperti keadaan seperti sekarang ini, seperti wabah yang tidak memungkinkan ibu rumah tangga misalkan untuk keluar setiap hari, sehingga dia perlu menyetok nyetok bahan baku makanan untuk sebulan ke depan mungkin. Begitu. Kemudian yang kedua yaitu menimbun dengan tujuan menunggu harga barang memuncak. Jadi seseorang itu sengaja membeli suatu barang yang saat ini sedang murah dan memang menjadi kebutuhan manusia, dan sengaja untuk menahannya beberapa waktu sampai menunggu harganya mahal, baru dia mengeluarkannya dengan harga yang di atas rata-rata. Nah, ini termasuk ikhtikar yang dilarang. Kemudian yang ketiga yaitu menimbun barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang mana jika hal ini terjadi akan menyebabkan kesulitan pada manusia. Terjadi pada keadaan saat ini di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, banyak sekali ditemukan kasus-kasus penimbunan masker maupun hand sanitizer, yang mana ketika dijual kembali ke pasaran harganya bisa naik 300 kali lipat dari harga normal. Hal ini sangat disayangkan dan tentu saja melanggar etika bisnis Islam maupun etika moralitas pada masyarakat, karena semua orang sedang mencari masker maupun hand sanitizer untuk melindungi dirinya ketika bepergian. Dan Islam sendiri mengajarkan untuk selalu mengedepankan keadilan bagi semua masyarakat tentunya. Jadi 3 indikator ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa menimbun di luar kebutuhan dirinya dan keluarganya selama setahun, yang mana jika hal itu dilakukan adalah akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat. Jadi itulah ikhtikar yang dilarang menurut syariat Islam. Apabila ikhtikar yang dilakukan adalah hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya saja, itu masih diperbolehkan. Nah, selanjutnya yaitu jenis barang ikhtikar. Kita perlu tahu juga nih, kira-kira barang-barang apa saja sih yang boleh atau tidak boleh ditimbun. Nah, para ulama sendiri memiliki berbeda pendapat mengenai jenis barang yang boleh ditimbun ataupun tidak. Contohnya saja seperti ulama Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa semua keperluan manusia, baik makanan, pakaian, hewan, yang merupakan kebutuhan pokoknya, apabila itu ditimbun dan akan mendatangkan kemudaratan bagi manusia, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian menurut ulama Al-Hambali dan Al-Ghazali, mereka berpendapat bahwa makananlah yang tidak boleh ditimbun. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah adalah barang-barang pokok. Barang-barang pokok ini tidak boleh ditimbun, yang mana jika ini dilakukan akan mendatangkan kemudaratan
Nah, bagi sebagian ulama juga mengatakan barang-barang pokok ini tidak boleh ditimbun apabila dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Nah, selanjutnya adalah monopoli. Sebenarnya monopoli dan ihtikar ini berhubungan erat, di mana monopoli itu suatu kondisi bisnis di mana dalam bisnis tersebut hanya satu perusahaan saja mempunyai layanan itu atau menjual barang tersebut yang dibutuhkan ataupun yang dicari oleh banyak orang. Sebenarnya monopoli dan ihtikar ini berhubungan sekali, di mana ihtikar itu merupakan, menurut saya pribadi, merupakan proses menimbun atau mengumpulkan, sedangkan monopoli ini merupakan proses menjualnya gitu. Dengan kata lain seperti ini, ketika seseorang sudah menimbun suatu barang, dia pasti akan mengambilnya dari berbagai sumber, dari toko A, toko B, toko C, kemudian dia kumpulkan di suatu tempat untuk dijual, di mana masyarakat tidak akan memperoleh barang yang ia jual itu di tempat lain kecuali di tempatnya. Nah, inilah yang disebut dengan monopoli. Kegiatan monopoli ini dilarang karena adanya ketidakadilan dan adanya kezaliman dalam mengambil keuntungan, sehingga termasuk kegiatan yang melanggar etika bisnis Islam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya, yaitu Mbak Ayu. Saya akan menjelaskan mengenai bai najasi. Bai najasi yaitu sebuah rekayasa pasar yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk berpura-pura menawar sebuah barang pada suatu tempat yang bertujuan untuk menarik minat orang lain agar tertarik membeli pada tempat tersebut. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum bai najasi. Yang pertama yaitu menurut Al-Kasani, yakni hukum bai najasi adalah makruh apabila si pembeli mendapatkan barang tersebut dengan harga barang yang jauh lebih tinggi daripada harga pasaran, itu tidak boleh. Akan tetapi, jika harganya sama, maka diperbolehkan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan transaksi yang terjadi. Kemudian, yakni menurut Al-Mawardi, hukum bai najasi tetap sah jika pembeli diberi hak untuk mengembalikan barang yang ia beli ketika telah mengetahui adanya kerjasama antara pelaku bai najasi. Akan tetapi, jika tidak terjadi kerjasama tersebut, maka pembeli tidak berhak mengembalikannya. Selanjutnya yakni penipuan. Di sini ada 3 macam penipuan, yaitu yang pertama adalah tadlis. Tadlis adalah suatu kegiatan jual beli yang mana tidak diketahuinya informasi mengenai barang yang diperjualbelikan oleh salah satu pihak, sehingga menimbulkan kecurangan atau penipuan oleh pihak lain yang mengetahui informasi tersebut. Terdapat 4 kategori tadlis yang dapat terjadi, yaitu yang pertama adalah kuantitas. Kuantitas ini terjadi pengurangan takaran atau timbangan oleh pedagang tanpa sepengetahuan si pembeli tersebut. Yang kedua yakni kualitas. Adanya ketidakjujuran penjual akan kualitas barang yang dijual, misalkan penjual menyembunyikan kecacatan barang tersebut, atau barang yang dijual adalah barang replika, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu harga. Adanya kenaikan harga di atas harga pasar yang dilakukan oleh penjual tanpa sepengetahuan dari pembeli tersebut. Yang terakhir yaitu waktu penyerahan. Ketika akad berakhir, sang penjual tidak mampu menyerahkan barangnya kepada si pembeli tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tatfif. Mengurangi timbangan pada kegiatan jual beli yang mungkin telah menjadi hal yang tidak kita sadari, karena sebagai seorang pelaku bisnis sudah selayaknya untuk berperilaku terbuka dan transparan terhadap konsumen. Perilaku transparan ini terwujud apabila
seorang pengusaha dapat memberikan keterbukaan informasi yang benar, baik dari segi mutu, kuantitas, komposisi, jumlah, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan memberikan dampak positif terhadap usaha yang dijalani, karena konsumen percaya terhadap barang yang dijual dan cenderung akan melakukan transaksi yang berulang. Kemudian yang terakhir yaitu bersumpah palsu. Sebenarnya sumpah palsu ini tidak harus dilakukan, tapi biasanya sumpah palsu ini dilakukan agar orang percaya terhadap kualitas maupun harga barang yang dijual. Mungkin bagi sebagian orang mempercayai bahwa dagangan bisnisnya akan jauh meraup keuntungan yang lebih besar apabila menggunakan sumpah palsu tersebut. Tetapi yang ada malah justru menghancurkan usahanya sendiri. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menghalalkan jual beli yang jujur, karena kebohongan tidak hanya akan menghancurkan tetapi juga menghilangkan keberkahan yang ada di dalam usahanya tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.